Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih terkait bab faraid, membahas harta warisan. Nah, sekarang meneruskan atau melanjutkan pembahasan bagian-bagian pasti. Wasudusu, adapun bagian seperenam, fardu sab'atin, ialah pastinya 7 orang. Jadi yang mendapatkan seperenam ada 7 orang. Yang mana 7? Al-ummi, yang pertama adalah ibu. Mal waladi, bersama dengan anak. Ay waladi benil, ay waladi beni, atau bersama dengan anak laki, artinya cucu laki. Atau bersamaan dengan anak dari anak laki, maksudnya seperti artinya bersama dengan cucu. Nah, awisna ini atau 2 orang, fasoidan atau lebih, minal ikhwati, dari saudara laki-laki, wal akhwati, atau dari saudara perempuan. Jadi yang mendapat seperenam adalah bagian pasti 7 orang, yaitu ibu. Yang pertama, ibu ketika bersamaan dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Nah, seperti itu. Atau yang selanjutnya adalah 2 orang atau lebih, artinya paling dikit 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Jadi ketika ibu bertemu dengan anak laki, anak laki atau anak perempuan, cucu laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, cucunya itu, dan dia bertemu dengan 2 saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, maka ibu mendapatkan seperenam. Kemudian wala farqa, dan tidak ada perbedaan. Dan tidak ada perbedaan. Itu maujud bainal asyiqai, di antara saudara kandung, wa ghairihim, dan selainnya saudara kandung, wala bainal ba'di, dan tidak juga wala bainal ba'di atau wala baina kaunil ba'di, dan tidak pula juga di antara sebagian, kada ialah demikian al-asiqa, wal ba'di, dan sebagian lain, kaza ialah demikian. Nah, maksudnya adalah tidak ada beda antara yang seayah seibu atau bukan, dan antara sebagian seayah seibu dan sebagian lagi bukan. Artinya tidak ada beda, maupun misalkan dua-duanya seayah seibu, atau salah satunya seayah seibu, yang satunya bukan, atau seayah saja atau seibu saja, ini tidak ada beda. Tetap mereka atau ibu mendapatkan seperenam. Kemudian wahwa ai wasudusu, maksudnya wahwa sudus, adapun seperenam, lil jaddati, untuk nenek. Nah, ialah untuk nenek, inda adamil ummi, ketika tidak ada ibu, walil jaddata ini, dan untuk kedua nenek, wassalasah, dan untuk 3 nenek. Jadi nenek itu dapat seperenam ketika tidak ada ibu. Maupun nenek itu 2 ataupun 3, maka tetap aja seperenam, tinggal dibagi saja. Kemudian wali bintil ibni, dan bagi anak putri, artinya bagi anak putri dari anak laki-laki. Jadinya cucu perempuan maksudnya. Wali bintil ibni, anak putri dari anak laki-laki, seperti itu. Ma binti sulbi, bersama dengan anak perempuan. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bertemu dengan anak perempuan, ini cucu perempuan mendapatkan seperenam, anak perempuan mendapatkan setengah tentunya. Untuk apa? Litak milatis sulusa ini, untuk menyempurnakan 2/3. Nah, artinya begini, maksimal dapat perempuan itu maksimalnya dapat 2/3. 2/3. Ketika misalkan angka 12, nah, angka 12 itu setengahnya berapa? 6. Angka 12 seperenamnya berapa? 2. Nah, jadi 6 tambah 2, 8. Ketika 12, kita hitung 2/3 dari 12 berapa? Artinya 8. Nah, seperti itu. Jadi untuk menyempurnakan 2/3 bagian, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasudusu, wasudusu,
Nah ini wasudusu, dan adapun 1/6 juga. Nah, lil ukhti untuk saudara perempuan mal abi bersama dengan bapak, mal ukhti bersama dengan saudara perempuan minal abi wal ummi. Jadi yang selanjutnya adalah untuk ukhti, ialah bagi saudara perempuan seayah. Jadi saudara perempuan minal abi artinya saudara perempuan seayah. Saya ulang, wasudusu adapun 1/6 lil ukhti minal abi untuk saudara perempuan seayah. Mal ukhti minal abi wal ummi bersamaan dengan saudara perempuan kandung. Seayah seibu artinya kandung. Ketika saudara perempuan seayah bertemu dengan saudara kandung, maka saudara perempuan seayah mendapatkan 1/6. Untuk apa ini juga? Litak milati sulusain, untuk menyempurnakan bagian 2/3 seperti itu. Nah, jadi saudara kandung dapat setengah, saudara perempuan kandung dapat setengah, saudara perempuan seayah dapat 1/6 seperti itu. Kemudian wahwa adapun 1/6 ai sudusu maksudnya adalah adapun 1/6 fardul abi ialah bagian pastinya ayah, bagian ayah mal waladi bersama dengan anak, ai waladibni atau dengan bersama dengan putra dari anak laki-laki. Artinya ayah mendapatkan 1/6 ketika bertemu dengan anak laki atau cucu laki-laki. Cucu laki-laki seperti itu. Kemudian wa yadkhulu, dan masuk fi kalamil musannifi di dalam perkataan musannif ma ialah sesuatu lau khalafa seandainya meninggalkan, lau khalafa seandainya meninggalkan al mayitu siapa mayit, baitan pada seorang anak perempuan, wa aban dan ayah, palil binti maka bagi anak perempuan an-nisfu adapun separuh artinya setengah, walil abi dan ialah bagi ayah as-sudusu adapun 1/6 fardon dengan mendapat bagian pasti, wal baki dan adapun sisa warisan taksiban dengan asobah. Jadi termasuk di dalam perkataan musonif adalah permasalahan seandainya mayit meninggalkan anak perempuan dan ayah, maka anak perempuan mendapatkan bagian separuh, sedangkan ayah mendapatkan bagian pasti 1/6 dan bagian asobah sisanya. Artinya ketika ayah bertemu dengan anak perempuan, bukan anak laki. Jadi ayah mayit meninggal, ada ayah, ada anak perempuan, maka ayah ini mendapatkan 1/6 plus sisa seperti itu. Jadi hitungannya 1/6 plus sisa. Lain halnya ketika ayah bertemu dengan anak laki, dia akan mendapatkan 1/6 saja, tidak dengan sisa. Nah, kemudian wafardul jadi dan bagian kakek. Wafardul jadi dan bagian kakek al-warisi yang mendapat warisan. Siapa kakek? Inda adamil abi ketika tidak ada bapak. Jadi kakek juga mendapatkan 1/6 ketika tidak ada bapak, seperti itu. Kemudian waqad yufradu dan kadang-kadang diberi bagian lil jaddi untuk kakek as-sudusu apa 1/6 aidon juga mal ikhwati bersama dengan saudara laki-laki, kama sebagaimana perkara atau sesuatu laukana apabila ada ma'ahu ialah bersama kakek dzu fardin siapa ahli waris yang mempunyai bagian pasti, wakana dan ada sudusul mali apa 1/6 harta khairan ialah lebih baik lahu baginya jad atau baginya kakek. Kita lanjut. Minal muqasamati dari bagian muqasamah. Dari muqasamah. Maksudnya dari berbagi dengan saudara. Wa min sulusil baqi dan
lebih baik juga dari bagian sepertiga sisa. Seperti apa contohnya? Kabinta ini seperti dua anak perempuan, wajadin dan satu kakek, wasalah satu ikhwatin dan tiga saudara laki-laki. Nah, di sini. Jadi kakek juga mendapatkan bagian pasti, yaitu 1/6 ketika bersamaan dengan saudara laki-laki. Artinya ketika tidak ada ayah tentunya ini. Jadi kakek mendapatkan bagian pasti 1/6 ya, ketika bersamaan dengan saudara laki-laki. Nah, sebagaimana ketika kakek bersamaan dengan orang yang mendapatkan bagian pasti. Dan 1/6 harta warisan lebih baik baginya daripada bagian mukosamah dan bagian sepertiga asobah atau bagian dari sepertiga atau 1/6 atau mukosamah seperti itu. Jadi ini masalah khusus di dalam warisan. Ketika kakek hanya bertemu dengan saudara kandung maupun seayah atau seibu, maka ada hitungan khusus. Hitungan khususnya adalah ketika kakek hanya bertemu dengan saudara kandung, itu kakek bebas memilih antara mukosamah dan sepertiga, seperti itu. Nah, kemudian ketika kakek bertemu dengan saudara seayah atau seibu atau saudara kandung, laki atau perempuan, tetapi juga bertemu dengan ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, maka kakek ini berhak memilih di antara 3 bagian. Dia bisa mengambil mukosamah, yang mana yang besar saja dia pilih. Dia bisa mengambil hartanya 1/6 bagian, dia juga bisa mengambil 1/3 sisa. Namun di dalam contoh ini adalah, nah, kakek ini mendapatkan 1/6 lebih baik baginya. Nah, kakek ini mendapatkan 1/6 lebih baik baginya daripada mukosamah 1/3 sisa dan daripada mukosamah dan 1/3 sisa. Seperti apa kasusnya? Seperti ketika kakek ini bertemu dengan 2 saudara perempuan dan bertemu dengan 3 saudara laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi kalau dihitung, ya 1/6 itu lebih besar bagiannya daripada mukosamah dan 1/3 sisa. Misalkan hartanya 12.000. 12.000. Nah, hitung ribuan saja yang lebih mudah. Ketika kakek mengambil 1/6 bagian, dia hanya mendapatkan 2.000. Nah, anak perempuan 2/3 kali 12 yaitu 8.000, 3 saudara adalah sisa 2.000. Artinya kakek ketika mengambil 1/6 dalam contoh ini, kakek mendapatkan 2.000. Ketika kakek mengambil 1/3 sisa, maka hasilnya akan beda, lebih kecil. Misalkan 2 hitung dulu. 2 anak perempuan itu 2/3. 2/3 kali 12.000. Nah, kali 12.000. Itu hasilnya 8.000. Nah, tinggal 1/3 sisa dari 4.000 berapa? Artinya 1.000, sekian, 1.300 sekian. Nah, itu lebih kecil dari 2.000. Apalagi ketika kakek mengambil mukosamah. Nah, hitung dulu. 2/3 bagian perempuan. Nah, karena 2 orang atau lebih, kali 12.000 sama dengan 8.000. Nah, sisanya dihitung, tinggal kakek dan 3 saudara laki-laki. Kakek karena laki dihitung 2. 3 saudara laki-laki, 3 dihitung 6. Jadinya 8. 2 plus 8, 6 plus 8. Nah, seperti itu. 2/8 kali 4.000, 1.000. 6/8 bagian saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki, 6/8 kali 4.000 sama dengan 3.000. Artinya kakek malah lebih kecil ketika mengambil mukosamah, hanya mendapatkan 1.000 rupiah. Jadi kakek lebih baik di kasus ini mengambil bagian yaitu 1/6, maka kakek akan mendapatkan 2.000 rupiah paling besar. Nah, kemudian wahwa, adapun 1/6 ai sudusu, maksudnya 1/6 fardul wahidi ialah sebagian satu orang. Fardul wahidi ialah bagiannya satu orang, min waladil ummi, dari anaknya ibu, zakaron ialah laki-laki, kana yang ada apa walad, au ungsa ataupun perempuan.
Nah, jadi di sini seperenam satu yang terakhir adalah bagian pasti satu orang dari anak-anaknya ibu. Artinya ya saudara seibu, hanya saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saudara seibu ia mendapatkan seperenam seperti itu. Nah, ini bagian-bagian yang mendapatkan seperenam. Ada eh, 6 bagian. Ada 7 bagian. Sab'atu fardu sab'atin, bagiannya pasti 7 orang. Itu saja yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.